Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara berkaitan dengan tugas saya selaku calon guru penggerak di angkatan 7 ini, di mana kami sudah berada di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu berkaitan dengan bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah kebujukan moral? Selama ini saya melihat kasus itu dikatakan dilema etika apabila kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang kedua pilihan itu adalah benar, namun secara moral tetap bertentangan. Sedangkan rujukan moral yaitu situasi atau keadaan di mana kita harus memilih dan mengambil keputusan antara sesuatu yang sudah kita ketahui kebenaran dan kesalahannya. Namun ada beberapa faktor yang menyulitkan kita dalam mengambil keputusan antara hal yang benar dan salah tersebut. Terus yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataukah sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi sebelum mengambil keputusan dalam situasi yang seperti Bapak sebutkan tadi, yang saya lakukan biasanya itu pertama saya mengumpulkan fakta mengenai apa yang terjadi, kemudian menganalisis siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya kasus tersebut, kemudian membuat atau merancang alternatif solusi terhadap masalah yang terjadi. Setelah itu membuat keputusan dan kemudian merefleksi lagi atau melihat lagi keputusan yang telah diambil. Selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang selama ini biasa dilakukan dalam mengambil keputusan yaitu pertama mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa-siapa saja yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya masalah tersebut, merancang dan membuat alternatif solusi. Kemudian dari alternatif solusi itu saya mengambil dan membuat keputusan. Setelah itu merefleksi lagi keputusan yang telah saya ambil untuk melihat apakah sudah tepat atau apakah sudah tepat dan efisien. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam hal ini kasus dilema adalah yaitu dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, kemudian saya menganalisis sifat urgensi atau mendesak atau tidaknya kasus dilema tersebut. Setelah itu kemudian saya mengambil alternatif solusi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Ya. Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangan yang selama ini saya temukan dalam penyelesaian kasus dilema etika yaitu karena adanya dua nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan salah satunya. Juga adanya kepentingan dari orang-orang atau atasan langsung yang terlibat dalam kasus itu, serta adanya peraturan yang harus dipenuhi. Dan yang tak kalah penting adalah nilai atau rasa yang harus diutamakan dalam mengambil. Kemudian selanjutnya yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Mengenai
kami tidak memiliki jadwal khusus pengambilan keputusan tersebut. Jadi ini terjadi secara kondisional saja. Ketika ada keputusan yang harus diambil, maka kami akan melakukan pengambilan keputusan. Tapi mengenai tata kelola, tentu saja kami memiliki tata kelola dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan analisa prosedurnya, yaitu dengan analisa, mempertimbangkan, memusyawarahkan kasus dilema yang ada secara formal maupun non formal. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Jadi selama ini orang atau faktor yang mempermudah kami dalam pengambilan keputusan yaitu ketika pada kasus dilema etika kami berhadapan dengan orang-orang yang profesional yang menghargai dan menerima keputusan secara langsung. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang selama ini bisa saya ambil yaitu ketika dihadapkan pada situasi pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, sebelum kita mengambil keputusan kita harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak-banyak mempertimbangkan, kemudian kita harus menyadari bahwa setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak terlibat. Pasti ada pihak-pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Mungkin seperti itu pertanyaan saya, Bu. Jadi di sini saya mendapatkan banyak informasi, mendapatkan banyak pemahaman tentang bagaimana pengambilan keputusan yang sudah dipaparkan oleh Ibu, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih karena diberikan waktu untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah. Nah, di sini saya selaku guru penggerak, calon guru penggerak di angkatan 7 ini sudah berada di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai ibu kepala sekolah, di mana di sini di format wawancara terdapat beberapa poin untuk pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Selama ini saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kita keputusan tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu yang benar adalah benar. Namun jika masih bisa dikatakan kalau yang benar adalah salah, namun jika Kemudian yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau yang ringan-ringan saja, langsung saja saya putuskan. Kalau yang menyangkut terbilang berat, masalah tersebut terbilang berat, maka saya melakukan sesuai
menghadapi masalah, kemudian mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dalam pengambilan keputusan itu saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jika banyak yang memikirkan dalam hal tersebut, maka tentu keputusan yang diambil akan lebih baik. Selanjutnya yang kedelapan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Tentunya pelajaran yang bisa diambil yaitu dengan saya merasa menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan. Permasalahan untuk dijadikan pertimbangan, menceritakan menentukan solusi yang tepat dalam mengambil keputusan. Baik. Jadi terima kasih Bu atas kesempatannya untuk saya wawancarai dalam kegiatan ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.